Sebelum kita memasuki Fight Night 44 di tanggal 27 Maret, berbagai rangkaian kegiatan sudah dimulai 1 minggu sebelumnya. Di mana 1 minggu sebelumnya, para petarung itu harus melakukan rapid test dari kotanya masing-masing dan dari rumah masing-masing. Jadi memastikan sebelum mereka sampai ke tempat karantina, mereka harus lolos rapid test dulu. Di H-2, para petarung setelah lolos rapid test, mereka kita tempatkan di hotel karantina. Di hotel karantina ini kita sudah menyiapkan tim medis untuk melakukan swab test. Nah, inilah tes yang paling benar-benar penting. Karena benar-benar dengan swab test itu akurasinya sangat tinggi sekali. Semua petarung dan semua pelatihnya dan juga semua kru kita itu harus lolos swab test. Jadi kita tempatkan di sini di swab test. Setelah mereka di swab test dan dinyatakan bebas dari COVID, mereka benar-benar kita karantina. Nah, inilah yang titik paling penting. Karena begitu mereka lolos dari COVID, mereka nggak boleh ada interaksi dengan dunia luar. Mereka benar-benar hanya ada di kamar dan tidak interaksi dengan siapapun. Bahkan dengan sesama fighter pun tidak ada interaksi. Dan tidak boleh ada kerumunan. Selama di kawasan ini harus selalu memakai masker. Kali ini kita melakukan technical meeting dengan Zoom. Jadi fighter di kamarnya masing-masing. Gladi resik pun kita lakukan melewat Zoom. Jadi benar-benar kita menghindari adanya kerumunan. Begitu juga dengan weigh-in. Pada saat mereka akan melakukan penimbangan badan resmi, fighter menunggu di kamarnya masing-masing. Mereka akan dipanggil dan satu persatu mereka turun. Jadi pada saat nanti penimbangan weigh-in, itu benar-benar sangat minim sekali orangnya. Pada saat fighter berangkat dari hotel menuju ke venue tempat mereka bertanding, kali ini satu persatu ada armada kita yang bolak-balik nganterin fighter. Jadi fighter ini benar-benar menunggu di hotel, begitu akan tanding, mereka kita kirim ke venue. Di venue itu hanya boleh maksimal 50 orang di waktu yang bersamaan. Sehingga ada berbagai macam ruangan untuk memisahkan mereka. Pada saat fighter masuk ke venue, mereka kita taruh di locker room. Di locker room itu pun hanya terbatas sekali, karena memang hanya fighternya dikirimnya satu persatu. Begitu mereka masuk ke arena, di arena itu hanya boleh maksimal 50 orang. Dan semua yang bertugas selain fighter itu harus menggunakan masker. Kali ini wasit harus bertugas dengan menggunakan masker. Begitu juga dengan corner-cornernya. Dan di setiap sudut sebelum memasuki satu ruangan ke ruangan lain itu ada hand sanitizer. Di antara setelah fight satu dengan fight yang lainnya, itu kita mengsanitasi seluruh ruangan. Setelah mereka selesai bertanding, fighter kita bawa ke ruang medis. Setelah dari ruang medis dan dinyatakan sehat, fighter langsung kita kembalikan ke hotel. Jadi fighter udah nggak lagi menunggu di venue. Biasanya setelah fighter menang, itu akan dikalungkan oleh Angels kita. Nah, kali ini Angels kita hanya akan membawa medalinya dan fighter harus mengambil itu sendiri. Jadi apabila ada petarung atau mungkin pelatihnya atau bahkan kru-kru kita yang setelah di swab test ternyata mereka positif, itu kita ada langsung karantina tersendiri. Dan di sini tim medis kita juga ini dari Kemenpora langsung. Mereka langsung kita bisa karantina di pusat karantina pemerintah. Maka dari itu, ini jadi resiko kita. Apabila ada fighter yang ternyata dinyatakan positif, tentunya fight itu akan dibatalkan. Menyelenggarakan acara ini sesuai dengan protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kita mau tetap berkarya di tengah pandemi dengan mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah.